Hi everyone, welcome back to Stupid Bejo Channel. Sebelumnya gue minta maaf dulu sama kalian karena ya udah jarang banget upload. Gue lagi ada kegiatan di luar. Tapi hari ini gue upload lagi teman-teman buat kalian. Dan hari ini gue akan kasih tau kalian gimana caranya membuat objek video glitch di video editing kalian. Jadi bisa dipakai di videonya atau untuk intro logo kalian. Jadi terserah aja, tinggal sesuaiin aja sama video editing kalian. Contohnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Yap, hasilnya nanti akan seperti itu. So, kita mulai aja. Hal pertama udah jelas teman-teman, dibuka dulu Filmoranya. Dan kalau Filmoranya sudah terbuka, kalian bisa langsung import videonya. Ini juga berlaku buat teman-teman yang videonya sudah ada di timeline ya. Di sini gue akan menggunakan contoh ya video ini ya. Video orang ini. Orang yang sangat gagah ini, sangat berwibawa, meskipun wajahnya biasa saja. Ya, misalnya videonya sudah disiapkan seperti ini di timeline layer yang pertama ya teman-teman ya. Dari sini kalian bisa tentuin mau di mana objek glitchnya ya. Oke, contoh di sini ya seperti ini, dia ketika dia nengok, gue mau di sini nanti glitchnya akan mulai ada atau terlihat ya teman-teman ya. Dari sini kalian bisa klik dulu di bagian videonya di timeline ini yang sudah kalian taruh ini. Kalian klik lalu kalian snapshot teman-teman ya. Lihat di bagian sebelah sini, kalian snapshot, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Kalian klik kanan, point target teman-teman, lalu buka dengan menggunakan Photoshop. Di sini gue menggunakan Photoshop CS6 ya. Jadi buka menggunakan Photoshop teman-teman seperti ini. Ya, kalau sudah terbuka teman-teman seperti ini, teman-teman bisa langsung mulai melakukan cropping atau merge crop ya. Di sini lihat sebelah kiri ini, kalian pilih yang namanya merge tool, teman-teman. Kalian klik. Lalu kalian buat, ini terserah ya, blockingnya apa, selective toolnya, merge toolnya ini bisa kalian mau buat tipis-tipis juga terserah ya. Misalnya mau tipis segini juga nggak masalah, tapi ini pengerjaannya akan lama, makan waktu lama. Tapi kalau mau yang tebel-tebel aja juga nggak masalah ya teman-teman, seperti ini ya. Ya panjangin aja seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Oke, di sini kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian klik kanan lalu select inverse teman-teman ya. Nah, jadi nanti kan bentuk selektifnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian klik delete yang ada di keyboard kalian ya. Klik delete aja, nanti akan sisa seperti ini. Kalau sudah sisa seperti ini, kalian bisa langsung save aja gambarnya. Oke, CTRL save as. Save menggunakan format PNG ya teman-teman ya. Jangan format yang lain, format PNG. Lalu di kalian terserah mau save-nya di mana. Buat salah satu folder, contoh di sini gua akan buat folder glitch ini. Lalu kasih namanya diurutin aja biar teman-teman nggak bingung ya. Di sini pakai G1 seperti ini, gua akan pakai G1, G2. Nah, kalau sudah diurutin namanya, yang penting namanya berurutan, kalian bisa langsung save aja filenya karena di sini gua udah nyiapin videonya, gua nggak akan save lagi. Tapi kan gue terusin di sini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kalian untuk melakukan langkah selanjutnya kalian CTRL ALT lalu Z. Dia akan balik lagi seperti semula seperti ini. Kalau sudah balik seperti ini, kalian klik kanan di bagian sini. Lalu select inverse lagi. Jadi nanti dia akan kembali lagi hilang seperti ini. Kalian klik panah ke bawah, arrow ke bawah ya, arah ke bawah di keyboard kalian ya, keyboard laptop atau PC kalian. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah digeser, tergantung ya, terserah mau gesernya kemana aja terserah teman-teman. Kalau sudah digeser, lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Klik kanan, select inverse, lalu delete. Lalu save lagi. Formatnya PNG, taruh di folder yang sama dengan dan diurutin. Kalau tadi G1 lalu G2 ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti kayak gini, kalian lakukan hal yang sama kayak tadi lagi. CTRL ALT Z, dia akan balik seperti ini. Klik kanan, select inverse, di bagian luarnya hilang, lalu ke bawahin lagi teman-teman. Lakukan terus menerus tergantung sebanyak yang kalian mau. Ini untuk bentuknya yang panjang seperti ini ya teman-teman ya, seperti yang gue buatin contohnya. Kalau bentuknya mau yang lain itu nggak masalah juga teman-teman ya. Jadi kalian misalnya mau bulat merge toolnya itu boleh, kalian tinggal klik kanan bulat. Jadi ini nanti bentuk glitchnya akan bulat-bulat, itu juga nggak masalah. Caranya sama kayak tadi juga. Jadi kalau misalnya ini bulat,
kalian bisa langsung klik kanan, select invert, jadi di luarnya akan terseleksi seperti ini. Lalu klik delete, dia akan menyisakan bulat seperti ini. Lakukan hal yang sama kayak tadi, CTRL, Shift S, save menggunakan format PNG dan jadikan dalam satu folder dengan nama yang berurutan ya. G1, G2 terserah. Save lalu ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, lakukan terus menerus sampai menurut kalian cocok ya. Jadi kalau mau panjang kayak tadi boleh, mau bulat boleh, atau kalau misalnya kalian mau bentuknya beda, mau bentuknya itu nggak mau bulat, nggak mau kotak, nggak mau persegi panjang atau kotak gitu. Jadi kalian nggak harus menggunakan merge tool. Gunakan yang namanya pen tool ya teman-teman ya. Gunakan pen tool dan bentuk glitchnya nanti bisa kalian atur. Misalnya bentuknya mau ya seperti ini ya teman-teman ya. Bentuk glitchnya akan seperti ini. Terserah teman-teman. Nah, jadi bentuk glitchnya dia akan ya seperti ini teman-teman. Itu tinggal kalian atur aja ya teman-teman ya. Terserah kalian aja. Oke, seperti ini. Sebanyak yang kalian mau teman-teman ya. Sebanyak yang kalian mau. Kalau sudah seperti ini pakai pen tool teman-teman, kalau sudah kalian atur, kalian lihat yang namanya bagian sebelah kanan path. Kalian klik, lalu lihat bagian bawah ini seperti lingkaran putus-putus. Kalian klik, nanti dia akan menyeleksi seperti ini ya teman-teman. Oh, sorry teman-teman. Sorry, ini tidak tersambung. Ya, sudah tersambung. Balik ke yang tadi teman-teman, bagian path, lalu kalian pilih yang ini, nanti dia akan menseleksi semua seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau sudah terseleksi seperti ini teman-teman, kalian pilih yang namanya merge tool teman-teman. Pilih merge tool seperti ini, lalu klik kanan, select inverse, jadi di luarnya akan terseleksi lagi, lalu delete ya teman-teman ya. Itu sebanyak yang kalian mau, terserah. Oke, mau satu-satu juga boleh, mau langsung banyak juga boleh, itu terserah kalian. Kalau sudah, kalian bisa langsung save seperti tadi, berformat formatnya PNG dan jadikan dalam satu folder. Terserah kalian mau sebanyak apa bentuk glitchnya, bentuknya mau seperti apa, terserah kalian. Yang penting di save-nya dengan format PNG dan dijadiin satu folder biar kalian nggak bingung teman-teman. Oke? Kalau sudah di sini karena filenya sudah gue siapkan, di sini sudah sampai sini kalian teman-teman semua ngerti ya. Kalau sudah kalian bisa tinggalin ini, yang penting filenya sudah di save. Balik lagi ke Filmora teman-teman, balik lagi ke Filmora dan ininya grid lainnya tadi tetap di sini ya teman-teman ya. Tetap di sini. Lalu ini dibuang aja. Kalian bisa langsung import file yang sudah kalian buat tadi di Photoshop teman-teman ya. Di sini gue kan tadi sudah buat. Itu nge-save-nya di mana tergantung kalian ya. Nah, ini G1, G2 sampai G24 teman-teman ya. Ini semuanya akan gue CTRL A, jadi gue akan langsung seleksi semua lalu open, dia akan langsung masuk semua ke kolom project seperti ini teman-teman. Kalau sudah masuk ke kolom project semuanya seperti ini teman-teman, kenapa tadi gue bilang harus namanya sesuai? Itu biar nggak bingung, bisa biar ngurutan gini ya. Contoh gue akan pakai yang G1 dulu. Jadi langsung direct aja, seret ke timeline layer yang kedua. Seperti ini teman-teman. Dia akan menyisakan kayak seperti stroke putih di bagian luarnya. Itu nggak apa-apa, nimbulin efek yang lebih bagus untuk glitchnya. Kalau sudah, kalian bisa lanjut lagi ke G2 atau terserah namanya apa, yang penting berurutan teman-teman. Itu kalian masukkan ke timeline layer yang ketiga teman-teman ya. Terus sampai yang ke 10 ya. Video layer di Filmora itu maksimal batasnya 10. Ini Filmora versi 8.5 teman-teman. Maksimalnya 10 ya. Ini diurutin sampai yang ke 10. Oke, di sini akan videonya akan gue cepetin dulu. Oke teman-teman, ini sudah berurutan 10 layer ke bawah teman-teman. Nah setelah seperti ini kalian zoom aja, nggak apa-apa, ngerjainnya enak biar enak di zoom. Setelah di zoom ini kalian ketik panah arrow yang ke kanan satu kali aja. Jadi akan loncat satu frame seperti ini teman-teman. Oke, akan loncat satu frame seperti ini. Kalau sudah loncat satu frame seperti ini teman-teman, kalian klik di bagian yang bawah ya, yang G2 atau namanya terserah kalian apa itu. Kalian pencet yang namanya CTRL, lalu pilih di seling-seling ya, atau di selang-seling. Ya, lalu langkah lagi. Ini CTRL-nya tetap ditekan teman-teman. Kalian klik atau kalian pilih. Jadi selang-seling gini dipilihnya. Setelah itu kalian pilih yang namanya cut. Oke, dia akan motong ya. Satu frame ini akan dipotong, lalu dibuang aja teman-teman bagian depannya ya. Di zoom aja biar enak. Seperti ini teman-teman. Dia akan selang-selang seperti ini. Kalau sudah selang-seling seperti ini, kalian loncat ke 2 frame seperti ini. Oke.
Lalu seleksi semuanya baru ya. Seleksi semuanya seperti ini. Kalian cut. Lalu delete bagian belakang semuanya ini, delete. Nanti oke teman-teman, dia akan menyisakan seperti ini ya teman-teman. Dari sini kalian bisa langsung edit posisi glitchnya. Contoh, di sini gua akan melakukan yang pertama dulu. Dia akan yang pertama, lihat sebelah sini teman-teman. Itu kalian geser aja. Ini akan gue gedein dulu. Klik di bagian snapshot yang pertama ini teman-teman, layer timeline layer kedua ini. Lalu ini akan gue geser. Ini bisa digeser teman-teman. Bisa digeser gini juga boleh. Oke, atau kalian seleksinya ini yang garis kuningnya ini kalian geser gini juga boleh. Terserah ya. Itu tinggal terserah kalian aja. Contoh di sini gua akan geser aja, teman-teman. Ya, akan geser seperti ini. Lalu klik di bagian timeline layer ketiga atau yang selanjutnya, itu gua akan geser ke kanan. Sorry. Ya, gua akan geser ke kanan seperti ini. Lalu selanjutnya akan gue geser kiri. Ini tinggal terserah kalian aja posisinya nanti mau seperti apa. Itu tinggal terserah kalian. Di sini gue akan cepetin ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Di sini kan yang gue contohin adalah cuman sampai timeline layer yang ke-10 ya teman-teman ya. Sementara misalnya contoh kalian di sini untuk glitchnya banyak gitu ya. Di sini ada 24 punya gue sendiri contohnya. Itu lanjutannya kalian bisa lanjutin ke sebelahnya ya teman-teman ya, ke sebelah dari yang lain ini ya, dari yang sudah masuk ke timeline ini ya. Contoh di sini gua akan lanjutin ke yang tadi 12 ya, atau ke 11. Ini kalian bisa kasih jeda sedikit teman-teman seperti ini. Terus lanjut ke timeline layer yang ketiga, masukin lagi selanjutnya teman-teman sampai habis ya, sampai habis. Ini tergantung dari kaliannya ya. Itu ada berapa banyak itu terserah kalian aja ya. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi teman-teman. Loncotin aja dulu satu frame. Atau ini bisa dibalik teman-teman, bisa dibalik. Jadi yang ini 2 frame, jadi yang bagian atasnya yang disilang. Oke. Kalian klik yang bagian yang atas, lalu disilang-silang juga seperti ini, seperti yang pertama tadi teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau sudah kalian klik yang gambar gunting ini atau di sini terserah, sama aja. Lalu kalian buang atau kalian delete ya teman-teman ya, di silangan yang sudah kalian selang-seling tadi ya. Gua agak berebet ini. Dari sini kalian bisa loncat satu aja, satu frame aja seperti ini teman-teman. Oke, kalian lalu seleksi semuanya. Oke, seperti yang pertama tadi, lalu di cut seperti ini dan di delete. Lakukan hal yang sama kayak tadi teman-teman. Ini tinggal kalian geser-geser aja ya. Ini akan gue geser. Lalu yang ini juga akan gue geser seperti ini. Dan selanjutnya akan gue geser lagi yang ini ke sini. Di sini akan gue cepetin aja teman-teman. Ya, sudah seperti ini. Dan kalian bisa lanjutin seterusnya tergantung berapa banyaknya snapshot yang kalian ambil atau seberapa tipisnya bentuk glitch yang kalian buat. Oke, di sini masih 21, jadi kurang 3 lagi gua akan masukin yang lain seperti ini. Di selanjutnya ya, di sini gua akan kasih jeda kayak tadi juga. Gua lanjutin terus sampai yang terakhir, dan ini yang terakhir 24 sama kayak yang tadi juga. Sorry. Ini kan gue pindahin dulu. Ya, seperti ini. Gua akan loncat satu frame. Jadi gua akan potong yang bagian yang ini dan yang ini ya. Gua akan buang. Ya, seperti ini. Loncat satu frame. Lalu diseleksi dan akan gue buang sama kayak yang tadi. Di sini gua akan geser juga, teman-teman, seperti ini. Ya, kalau sudah jadi teman-teman, kalau sudah jadi, kalau sudah beres seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung silang-silang ya. Contoh di sini gua akan ambil yang bagian ini. Oke, lihat, gua akan ambil seleksi bagian ini, lalu gua klik kanan, gua copy, gua akan paste di bagian selanjutnya seperti ini, lalu akan gue silang seperti ini. Oke, bebas aja teman-teman, kalian bisa ambil yang ini, kalian copy, lalu kalian copy. Grid line geser ke sini. Kalian paste lalu buat seperti ini.
Oke. Jadi ini tinggal terserah kalian aja mau disilang-silangnya seperti apa, tinggal terserah kalian aja ya teman-teman ya. Di sini gua akan ambil yang ini, copy seperti ini. Lalu gua paste di sebelah sini, gua akan taruh ini di sini. Tinggal terserah aja. Oke, tinggal sesuaiin aja sama maunya kalian seperti apa ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Contoh, gua akan taruh ini di sini. Lalu ya, ini gua akan copy. Paste di sini, lalu ini akan gua taruh di sini, teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman, kurang lebih. Sorry, ini akan gua copy. Kurang di bagian ini. Ini akan gue geser dulu ke sini sedikit. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman, nanti kurang lebih hasil kasarnya akan seperti ini. Ini warnanya merah, akan gue timeline akan gue render dulu. Oke, teman-teman, nanti kurang lebih dia kasarnya hasilnya akan seperti ini. Sorry teman-teman, ini ada suara yang mengganggu, akan gue mute dulu. Ya, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya, kasarnya ya. Seperti yang kalian lihat. Ya, kalau sudah seperti ini teman-teman, biar nggak kerjaannya kebanyakan, kalian bisa langsung blok aja semuanya. Oke, blok aja semuanya, copy. Lalu paste di bagian selanjutnya seperti ini. Jadi kalian tinggal geser aja. Celeketek seperti ini. Timeline merah akan gue render dulu. Ya, kalau sudah nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ya, sekali lagi teman-teman. Kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Kalau sudah, kalian bisa ambil bagian yang sebelah sininya, di copy. Lalu paste untuk menambahkan efek seperti di akhir glitchnya ya. Jadi ini akan ya seperti ini. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi kayak ada sisa-sisa glitchnya sedikit di akhir. Nah, dari sini teman-teman, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung buka yang namanya filter. Oke, cari ininya, pastikan side toolnya di all, lalu cari yang namanya chromatic aberration ya. Chromatic aberration seperti ini. Drag and drop, seret aja langsung ke timeline layer yang kedua atau effect filter yang di sini ya. Lalu di sini kalian sesuaiin aja ya. Di sini akan sampai sini ya. Lalu klik di bagian efek filternya, di cut, dibuang aja bagian yang nggak perlu. Di sini kalian bisa combine aja teman-teman. Di sini contoh kalian mau split sedikit juga nggak masalah. Seperti ini, lalu dibuang seperti ini. Itu tinggal kalian combine aja. Terserah kalian aja, di sini acak aja. Yang namanya glitch harusnya acak ya. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja ya teman-teman ya. Itu tinggal terserah kalian aja. Contoh ya udah cukup. Nah, dari sini teman-teman kalian bisa buka yang namanya overlay. Pastikan sidebarnya di all. Ini yang paling pertama sih sebenarnya nongol ketika di all ya. Dia VHS static 1 ya teman-teman ya. Drag and drop, seret aja langsung ke bawah seperti ini, di bawah chromatic aberration teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian buang bagian yang nggak perlu seperti ini, dibuang aja. Ini timelinenya merah, akan gue render dulu. Dan yap, nanti kurang lebih hasilnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Lihat di bagian display preview. Ya, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti itu teman-teman. Dari sini kalian bisa tambahin efek-efek yang lain, terserah ya, seperti shake atau extreme shake, terserah. Diselip-selipin di bagian chromatic aberration ini juga boleh, nggak ada masalah. Dan yap, mudah-mudahan bisa membantu kalian yang memang lagi cari cara membuat objek video glitch. Di video editing kalian caranya adalah seperti ini. Ini juga bisa dipakai di logo, caranya sama aja. Jadi tinggal logonya bukan di snapshot. Kalau logo itu biasanya kalian udah siap, jadi tinggal dipotong-potong aja seperti cara yang pertama tadi. Dan yap, beres sampai sini tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Sekali lagi, don't forget to subscribe, like, and share my video. Make sure to follow my Instagram to keep update.
I'll see you guys later. Adios.